permusuhan. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. Semua manusia memiliki derajat yang sama. 2. Menghargai hak asasi manusia. Kita harus saling menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sama manusia. 4. Perdamaian. Selanjutnya, kalian amati gambar berikut. Gambar 1 adalah gambar dua orang yang berbeda agama hidup saling berdampingan. Ini agamanya Islam, ini orang yang beragama Hindu. Walaupun berbeda agama, mereka hidup berdampingan. Gambar 2 adalah gambar orang yang berbeda agama hidup saling berdampingan, saling membantu. Orang yang beragama Islam memberi santunan kepada orang yang beragama Buddha. Gambar 3 adalah gambar orang-orang yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Orang Islam beribadah di masjid, orang yang beragama Kristen Protestan beribadah di gereja, orang yang beragama Kristen Katolik beribadah di gereja, orang yang beragama Buddha beribadah di candi, orang yang beragama Hindu beribadah di pura, orang beragama Konghucu beribadah di kelenteng. Ini gambar nomor 3, orang yang sedang beribadah sesuai agamanya masing-masing. Kemudian gambar 4 adalah anak-anak yang sedang menengok orang yang sedang sakit. Yang kelima adalah gambar orang yang menghargai orang lain yang sedang berbicara. Selanjutnya, gambar 6 adalah gambar anak yang sedang menolong temannya yang terjatuh. Gambar ke-7 adalah gambar anak yang satu sedang mengacungkan tangan untuk mengemukakan pendapatnya, dan yang lainnya menghargai orang yang mau mengemukakan pendapat. Gambar 8 adalah gambar anak yang menghormati orang tua. Gambar anak yang menghormati orang tua. Dari gambar 1 sampai 8 kalian kelompokkan mana perilaku yang sesuai sila ke-1 dan mana perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Kalian nanti amati gambarnya, perhatikan, kemudian kalian pilih dan masukkan nomornya. Misalkan nomor 1, ini yang berbeda agama. Ini yang berbeda agama, hidup saling berdampingan. Ini termasuk perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila ke-1, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Maka kita tulis nomor 1, yaitu perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Di sini tulis gambar nomor 1. Nanti kalian gambar nomor 2 ini termasuk pengamalan sila keberapa, ke-1 atau ke-2, nanti tuliskan di sini sampai gambar nomor ke-8. Selanjutnya, untuk muatan SPDP, kalian amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Perhatikan, ini patung-patung dari tanah liat. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Nanti kalian akan ditugaskan untuk membuat patung dari tanah liat. Selanjutnya, proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Jadi membuat patung dari tanah liat bisa dicetak, bisa juga diukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir.
gitu ya. Nanti kalian kalian akan membuat patung dari tanah liat. Untuk pengganti tanah liat bisa dari lilin mainan atau plastisin, bisa menggunakan sabun dan lain-lain. Di sini cara buat adonan plastisin. Bahan bahannya 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, pewarna makanan. Cara buatnya, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. 3. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. 4. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Ini boleh dicoba ya nanti di rumah. Sekian untuk pembelajaran ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.